Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rashida Sabrina, CGP Angkatan 8 Kota Padang dari SDN 22 Ujung Gurun. Pada video kali ini, saya akan menampilkan wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 22 Ujung Gurun dan Kepala Sekolah SMP Sahara. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, izinkan saya Bu untuk mewawancara Ibu hari ini. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Begini Bu, untuk pertama saya ingin Ibu mendeskripsikan profil Ibu dan juga sekolah. Baiklah, nama Ibu Suri Gustina SPD. Ibu adalah Kepala SD Negeri 22 Ujung Gurun. Sekolah SD 22 Ujung Gurun ini terletak di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan sekolah ini mempunyai visi yaitu terwujudnya siswa yang unggul, cerdas, berkarakter, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Terima kasih Bu atas profil sekolah dan juga visi. Untuk itu kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya, silakan. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baiklah, terima kasih Rani. Jadi selama ini Ibu melihat kasus-kasus yang ada yaitu di sekolah ini, baik yang datangnya dari siswa, guru, ataupun dari wali murid ya. Dari kasus itu Ibu akan melihat di sana antara maksudnya memilih di sana antara dua dilema, artinya kasus ini benar, versi benar gitu, tetapi dia bertentangan. Itulah yang Ibu identifikasi. Sedangkan untuk yang etika, yang rujukan moral, itu adalah kasus di mana itu benar versi salah. Bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu bisa mengidentifikasinya dengan menganalisis. Menganalisis, melihat kasus-kasus yang ada, yang kita lihat di seputaran di lingkungan sekolah. Juga pertanyaan yang kedua ya Bu. Iya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau yang memiliki nilai kebajikan yang sama seperti di Baiklah Rani. Untuk kasus yang seperti ini, untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan, Ibu tidak bisa memutuskan sendiri, tapi Ibu di sini di sekolah kita mempunyai struktur organisasi. Di sini ada wakil serta ada guru-guru. Tapi yang terlebih utama di sini Ibu sering berkonsultasi dengan wakil. Di sini Ibu bicarakan, nanti akan ada masukan dari Ibu. Nanti kita akan mengambil satu keputusan dan rasanya lebih bijaksana dan yang sifatnya tidak akan merugikan. Berarti Ibu akan mempertimbangkan beberapa pihak ya Bu, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan. Seandainya itu memang perlu dilibatkan Dewan Guru, kita akan adakan rapat lah, karena ini penting. Kalau ini lebih penting, lebih urgent, ini mungkin kita lebih dahulu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama? Langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam melakukan mengambil keputusan untuk yang dilema etika ya. Yang pertama sekali Ibu akan mengidentifikasi kasus itu sendiri terlebih dahulu.
setelah tahu kasusnya masuk ke etika atau kebujukan moral, maka dalam mengambil solusi atau langkah-langkahnya seandainya ini bisa ibu selesaikan dengan baik, ibu akan menyelesaikan. Tetapi seandainya ini tidak bisa diputuskan dengan sendiri, ibu akan mengambil langkah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang ada di sekolah kita ini. Nah, kemudian baru melaksanakan hasil dari keputusan yang telah dibuat. Jadi bisa saya simpulkan, ibu akan mengidentifikasi, kemudian ibu akan melibatkan pihak yang berkepentingan juga ya Bu. Iya. Dan juga pihak-pihak yang ibu percaya. Iya, iya. Selanjutnya ibu, hal-hal apa saja selama ini yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang paling efektif di dalam mengambil kasus yang keputusan dalam dilema etika ini itu adalah yang pertama sekali berdasarkan pengalaman, yang kedua melihat situasi dan kondisi dengan memperhatikan siapa yang berkasus. Jadi artinya ibu di sini tidak memandang apakah orang yang berkasus ini dekat atau tidak, orang hebat atau tidak, pejabat atau tidak. Yang penting kasus ini sama bagi ibu. Nah, jadi tidak memandang siapapun orangnya dan tetap mencarikan solusi yang terbaik dari kasus yang ada. Berarti ibu sangat mengambil keputusan dengan objektif ya Bu. Iya. Ibu melihat pada situasi dan kondisi yang bagaimana, kemudian seperti yang dikatakan tadi, ibu juga melakukan kolaborasi dengan Iya. Nah, hal-hal apa saja selama ini Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Terkadang tantangan, yang namanya persoalan pasti ada tantangan ya. Tantangan itu terkadang munculnya adanya sikap tidak menerima dari salah satu keputusan yang kita berikan, mungkin karena dia merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Yang kita pastikan dalam satu keputusan bukan keinginan, tetapi adalah keputusan yang bijak, yang artinya menyangkut menyangkut kepentingan, kepentingan artinya tidak merugikan gitu. Jadi artinya memang itulah tantangannya, karena ada mungkin siswa atau pernah ditemukan seperti kasus wali murid yang kebetulan siswanya yang anaknya berkelakuan tidak kurang bagus begitu, mengambil barang temannya, kemudian diberitahu sama orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak menerima, anaknya dikatakan seperti itu. Nah, itu kan tantangan itu. Tapi setelah kita jelaskan, kita beri arahan bahwasanya tujuan kita ini baik untuk membuat anak ini mempunyai perilaku ke depannya lebih baik lagi, karena untuk usia dini memang perlu dari sekarang kita didik kepada anak. Nah, sehingga itulah tantangan, ada yang tidak bisa menerima sewaktu kita memberikan tahu apa masalah yang terjadi di sekolah. Ada pihak yang tidak menerima gitu, atau belum mengerti dengan permasalahannya, lalu diberikan pengarahan gitu, sehingga akhirnya nanti tantangan itu bisa. Insya Allah bisa, itu membutuhkan waktu dan proses juga. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Dan prosedur seperti apa ya? Kalau yang seperti itu sifatnya begini, Rani, seandainya kasus itu istilahnya ringan saja, artinya bisa diselesaikan di tempat, itu akan diselesaikan. Tapi kalau rasanya perlu pihak lain, yang misalnya orang tua siswa atau mungkin dari guru yang bersalah atau teman-temannya, tentu kita membutuhkan waktu, jadwal untuk pertemuannya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi dari permasalahan itu sendiri. Jadi kalau memang rasanya bisa diselesaikan itu.
Kalau enggak nanti memang dibuat jadwalnya supaya hasilnya lebih bagus. Pengambilan keputusan ibu dengan bijaksana ibu, jadi ibu memerlukan, ada yang memerlukan jadwal, ada yang langsung. Iya. Iya. Nah, jadi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Faktor-faktor di sini yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini, yang pertama itu adalah permasalahan ini banyak yang sama begitu. Jadi dengan adanya pengalaman dari permasalahan yang sama, itu bisa kita memudahkan untuk mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan yang selanjutnya. Kemudian lagi dengan hubungan kedekatan dengan personel sekolah, warga sekolah di sini, jadi seandainya ada waktu mungkin kita akan bisa berbincang-bincang atau membicarakan satu masalah, dan situ kita berkumpul. Alhasil ada kemudahan dalam setiap masalah yang dihadapi. Bu, saya sangat terinspirasi Ibu, berarti Ibu memiliki pengalaman yang cukup banyak ya Bu terhadap kasus-kasus dilematika ini, dan juga Ibu memiliki kedekatan warga sekolah yang baik gitu ya Bu. Sampai kita ke pertanyaan yang terakhir Bu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan dilema? Pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari dilema etika ini adalah bahwasanya dalam setiap mengambil keputusan kita harus betul-betul memilih, menentukan keputusan yang artinya tidak merugikan orang. Nah, artinya di sini tidak merugikan, bisa betul-betul membantu solusi dari masalah tersebut. Terima kasih banyak Ibu, pelajaran yang Ibu berikan itu, apalagi tentang kita harus mempertimbangkan pihak-pihak yang tidak boleh ada yang dirugikan gitu. Iya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya Bu, Iya. sebagai CGP, dan juga menjadi Amin. pengalaman juga. Iya, mudah-mudahan itu sukses nanti. Amin, Ya. Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. atas pembicaraannya hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rani. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Rani. Ibu, ini Bu Ani ada tugas nih Bu tentang mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kinerja. Iya, nggak apa-apa. Bu Rani. Bersediakah Ibu? Sangat bersedia dengan calon CGP yang sangat bersemangat seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Sebelumnya saya minta Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu dengan sekolah Ibu. Ya, ini adalah sekolah SMP swasta di Kota Padang yang telah berdiri dari tahun 70, namanya itu SMP Sahara Padang. Akreditasinya saat ini adalah B. Kemudian alamat tepatnya kita berada di Jalan Padang Pasir nomor 30, Kecamatan Padang Barat. Ibu di sini mengajar dari tahun 2004, jadi sudah sekitar 19 tahun, dan untuk menjadi kepala sekolah Ibu dari tahun 2020, jadi sekitar 3 tahun menjadi kepala sekolah. Ibu sudah lama menjadi kepala sekolah ya Bu, sudah 3 tahun. Dalam selama Ibu 3 tahun ini Bu, kita langsung ke tanya wawancara ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau dulu Ibu memang nggak tahu, masih awam yang mana itu dilema etika, semuanya dihantam promo aja. Jadi Ibu dulu menganggap setiap kasus itu adalah kasus yang harus diselesaikan. Jadi Ibu nggak tahu itu kriterianya seperti apa, kan gitu. Tapi akhir-akhir ini Ibu udah mulai belajar lagi, udah banyak lagi masukan dari beberapa pihak, orang-orang yang telah pengalaman sebelumnya. Jadi Ibu mulai bisa membedakan kalau sifatnya dilema etika itu biasanya kasus itu bersifat antara kasus yang bersifat benar dengan kasus yang bersifat benar. Kalau dilema moral, bujukan moral itu biasanya kasusnya bersifat benar melawan yang salah. Itu yang Ibu ketahui sekarang. Nah, jadi Ibu tahu bahwa kalau dilema etika itu benar lawan benar dan bujukan
masukan moral itu ada benar ada salah. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama pada yang dilema etika tadi ya Bu, yang ada dua kemungkinan benar dan benar sama-sama mengandung nilai. Biasanya ketika ada masalah seperti itu, dia tidak akan mungkin ada satu masalah aja di dalamnya. Biasanya ada beberapa masalah mengikutinya. Biasanya ibu akan mencari masalah prioritas terlebih dahulu, mana yang sifatnya urgen yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi biasanya ibu akan memilih urgenitas dari masalah yang sedang kita hadapi. Itu biasanya. Jadi Ibu lihat urgen ya Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu lakukan gitu selama ini? Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu, pertama ibu pastikan dulu masalahnya apa. Dalam artian ibu akan mengidentifikasi dulu masalahnya. Jika masalah itu memang murni sifatnya adalah dilema etika, memang sangat harus kita selesaikan secepatnya, kan gitu. Kemudian dalam biasanya jika itu sedang terjadi, ibu akan setelah identifikasi, ibu akan mencoba memusyawarahkan dengan beberapa rekanan di sekolah ini, baik itu wakil, guru BK, guru-guru yang terlibat dalam masalah tersebut, ataupun beberapa masukan dari orang yang ibu anggap sebagai yang bisa ibu berbagi cerita atau meminta pendapat dari orang tersebut. Nah itu tadi kan Ibu prosedurnya berarti Ibu identifikasi dulu, habis itu wawancara, kayak Ibu melakukan musyawarah ya Bu. Iya. Dan Ibu melakukan musyawarah. Dan musyawarah biasanya ibu akan mengetahui fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Kadang kasus itu kita dengar hanya dari satu pihak. Setelah kita mengumpulkan fakta, kita bisa tahu dari berbagai pihak untuk kasus yang sedang kita hadapi. Nah hal-hal apa saja Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Nah, hal efektif yang sangat ibu anggap sangat efektif dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pasti fakta yang telah kita kumpulkan. Sebagai manusia dan pimpinan, kita akan mengetahui setelah mengumpulkan fakta, kita akan mencoba menyelesaikan kan gitu masalah tersebut. Kemudian setelah kita selesaikan, kita akan mengevaluasi lagi bagaimana dampak, bagaimana efektifnya dari keputusan yang kita ambil. Nah jadi dari Ibu tahu faktanya, nanti Ibu bisa Mencari keputusan solusi. efektif. Nah hal apa saja Ibu selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu pengambilan keputusan Ibu di dalam kasus-kasus dilema itu? Yang pertama, karena kasus dilema etika ini banyak biasanya paradigma di dalamnya. Misalnya, yang pertama ibu ketika ibu mengambil keputusan itu, tantangan pertama, apakah keputusan ibu tersebut dapat membuat nyaman kedua pihak yang bermasalah. Ketika ada masalah biasanya kan ada dua atau lebih pihak yang ada terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang kita ambil. Jadi itu yang pertama adalah kenyamanan atau tidak merugikan kepada salah satu pihak. Yang kedua, apakah keputusan yang kita ambil tersebut akan berdampak baik kepada kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, jika kasus itu telah kita ambil, kita lihat atau kita evaluasi lagi keputusan tersebut telah tepat atau belumnya. Jadi memang setiap apa yang kita kerjakan memang butuh kita untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Jadi dapat saya ambil nih Bu ya, Ibu melihat kenyamanan, kemudian dampaknya bagaimana kepada kedua pihak. Apakah Ibu selama ini ya ada memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang untuk waktu seperti kasus tadi, kalau sifatnya sangat urgen di saat itu memang sifatnya kan situasional, jadi harus segera dilakukan, tapi dengan meminta pendapat dari beberapa rekan-rekan. Tapi rasanya jika masalah tersebut masih bisa kita lebih tenang menyelesaikannya, kan ada juga yang tidak harus di saat itu. Contoh kasus anak-anak yang dibully, itu harus segera kita laksanakan, kan itu bagaimanapun ada sebab ada akibat dalam kasus tersebut, kan gitu harus segera. Jika itu sifatnya masih yang keadilan atau kasihan di dalamnya,
kita butuh beberapa waktu untuk mempertimbangkan. Tapi untuk jadwal khusus di dalamnya biasanya nggak, tergantung kasus itu kapan datangnya biasanya. Kita juga tidak berharap ada kasus dilema etika yang terjadi secara kontinu dalam kepemimpinan kita. Berarti Ibu lebih banyak langsung gitu ya Bu, karena itu kejadian itu tentu tidak diharapkan. Iya. Nah Ibu harus memilih dua keputusan. Nah jadi adakah nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus? Dalam kasus dilema etika pasti banyak orang yang membantu ibu. Misalnya khusus kita di SMP karena kita ibu punya juga wakil yang bisa ibu minta pendapatnya. Kemudian ibu juga minta pendapat dari, kalau biasanya suka pada guru BK lah khususnya. Jadi bagaimana pendapatnya, bagaimana dia analisisnya dari masalah tersebut. Kemudian ada guru mata pelajaran, ada wali kelas juga ibu libatkan di dalam. Kemudian tidak ada salahnya juga kepada orang-orang lain yang ibu rasa misalnya sebagai sesama pimpinan yang telah pernah menceritakan pengalamannya atau telah pernah menghadapi masalah yang sama seperti ini, bagaimana dia menghadapinya. Biasanya dari saling sharing sama teman. Ada juga Jadi banyak sekali ya Bu faktor-faktor dan orang yang jadi membantu Ibu dalam keputusan Iya, alhamdulillah. BK ya Bu, terus dari pengalaman-pengalaman orang dari Ibu juga wakil Ibu gitu ya Bu. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu berkeputusan? Pengalaman pasti sangat banyak sekali. Memang sebagai pimpinan mungkin bukan tugas kita untuk memuaskan atau menyenangkan seluruh bawahan kita, tapi tugas kita adalah mempertanggungjawabkan segala keputusan yang kita ambil. Bagaimanapun kita yang jadi pimpinan yang akan bertanggung jawab. Jadi dalam mengambil keputusan jangan sampai ada seseorang yang merasa dirugikan atau seseorang yang merasa dijahatin untuk keputusan tersebut, karena itu sifatnya adalah dilema etika. Berarti Ibu pelajarannya ini yang saya tangkap Ibu ya, Ibu tidak mau ada yang dirugikan. Jadi kita semua semoga ini Bu jadi pembelajaran bagi kami gitu Bu, dan apabila mengambil keputusan dalam dilema etika ini lebih berhati-hati dan mempertimbangkan mana yang tidak dirugikan dan tidak. Nah, terima kasih Bu atas wawancaranya hari ini. Saya banyak sekali dapat ilmu dan juga pengalaman dari Ibu. Iya, sama-sama Bu Rani. Mudah-mudahan saya juga pengalaman ini juga bisa memotivasi Bu Rani ke depannya sama ketika menjadi pimpinan. Tapi untuk saat ini Bu Rani juga jadi pimpinan kan di kelasnya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bu Rani.